Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat Ilahi dalam Kerukunan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih dan karunia-Mu yang tidak terhingga. Kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama sebagai umat-Mu untuk merenungkan firman-Mu dan memperkuat iman kami. Hari ini kami ingin merenungkan tentang berkat-Mu yang melimpah dalam kebersamaan dan kerukunan kami. Kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam persatuan dan kasih, Engkau mencurahkan berkat-Mu yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan, penuh perselisihan, umat Kristen dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Hal ini bukan hanya sebuah idealisme saja, tetapi juga sebagai kunci untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, Mazmur pasal 133 bagaikan lagu yang indah, menggema penuh sukacita, penuh persaudaraan yang sejati. Dalam 3 ayat yang singkat ini, terukir pesan mendalam tentang kekuatan persatuan dan kerukunan mendatangkan limpahan berkat dari Tuhan. Yang pertama, kebersamaan yang indah. Mazmur ini dibuka dengan seruan penuh kekaguman. Ada frasa yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata indah dan baik berulang kali ditekankan. Hal ini melukiskan gambaran persaudaraan yang harmonis dan penuh dengan damai. Yang kedua, minyak Harun dan embun Hermon. 2 metafora indah yang digunakan untuk menggambarkan persaudaraan ini. Pertama, minyak yang dicurahkan ke atas kepala Harun, melambangkan suatu kesucian dan kehormatan yang turun atas Imam Agung. Minyak ini mengalir ke janggutnya dan ke jubahnya, menunjukkan suatu persatuan dan berkat yang dibagikan kepada seluruh umat Tuhan. Yang kedua, embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion, melambangkan kesegaran dan juga kehidupan yang melimpah. Seperti embun yang menyegarkan puncak gunung, persaudaraan yang rukun membawa berkat dan kemakmuran bagi seluruh komunitas yang hidup dalam persekutuan yang erat dan rukun. Yang ketiga, puncak berkat ilahi.
Ayat terakhir menegaskan janji Tuhan. Demikianlah Tuhan menganugerahkan berkat kepada mereka yang hidup rukun sebagai saudara. Saudaraku, hubungan persaudaraan yang sejati, yang diwarnai dengan kasih dan saling menghormati, menjadi wadah pencurahan bagi berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya saudaraku, Mazmur 133 menjadi kompas yang menuntun hidup kita menuju persaudaraan yang sejati, yang memancarkan kasih Kristus dan mengundang berkat ilahi bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat dibenci dan ditakuti iblis adalah ketika orang-orang percaya hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, saling mengasihi, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, saling tolong-menolong. Iblis benci melihat keluarga-keluarga Kristen hidup rukun dan hamba-hamba Tuhan saling bergandengan tangan, bekerja bersama-sama. Itulah sebabnya iblis selalu mencari cara dan celah menciptakan perpecahan, menciptakan pertikaian dalam hidup orang-orang percaya. Alkitab secara gamblang menyatakan iblis adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Yohanes pasal 10 ayat 10 mengingatkan kita bahwa iblis itu selalu mencari cara dan mencari celah untuk menciptakan perpecahan dan pertikaian dalam hidup orang-orang percaya. Iblis adalah pembawa kekacauan. Dia mendatangkan permusuhan dan iblis itu senang melihat kita, umat Tuhan, terpecah belah dan menjadi lemah. Bagaimana iblis bekerja? Iblis menggunakan bermacam strategi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, iblis bisa menaburkan benih perselisihan dan ketidakpercayaan antara satu dengan yang lain. Iblis bisa membisikkan ke telinga setiap orang, setiap pribadi untuk meragukan satu sama lain, membuat kita saling curiga dan menjadi berprasangka buruk. Yang kedua, iblis bisa menggunakan kelemahan kita. Iblis tahu di mana kita paling rentan, di mana titik kelemahan kita, dan dia akan menggunakan kelemahan kita itu untuk memecah belah umat-umat Tuhan. Yang ketiga, iblis bisa membuat kita fokus pada perbedaan. Perbedaan bukan menyebabkan kita pertengkaran, menjadi bertengkar antara satu dengan yang lain. Tetapi iblis melihat potensi perbedaan itu dan menimbulkan pertengkaran. Itulah yang iblis inginkan. Dia mengingatkan kita tentang perselisihan di masa lalu, padahal kita sekarang sudah berdamai. Sesuatu hal tentang perpecahan, tentang perselisihan di masa lalu senantiasa iblis hembuskan kembali supaya kita terlibat suatu percekcokan, suatu pertengkaran, suatu pertentangan, atau pendapat yang berbeda di masa lalu itu dihembuskan kembali supaya keharmonisan tidak ada pada umat-umat Tuhan. Iblis mendorong kita untuk fokus pada hal yang dapat memisahkan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, iblis bisa menarik kita ke dalam dosa.
Dia tahu bahwa dosa itu dapat merusak hubungan dan menciptakan perpecahan umat Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita dapat melawan iblis? Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan saat menghadapi kekacauan yang diciptakan oleh iblis. Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib. Dia memberikan kita kekuatan untuk dapat melawan kuasa si jahat. Ingatlah saudaraku, iblis tidak dapat mengalahkan kita jika kita bersatu dalam kasih Kristus. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, bergabung dengan komunitas orang-orang percaya dan menghindari dosa, kita ini memiliki kekuatan untuk dapat melawan iblis dan mengalahkan perpecahan yang diciptakan oleh kuasa iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa iblis benci dan takut dengan kebersamaan dan kerukunan umat-umat Tuhan? Karena iblis tahu bahwa di dalam kebersamaan, di dalam kerukunan, tercipta suatu kekuatan yang luar biasa dari umat-umat Tuhan yang hidup rukun dan bersatu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Raja Daud mengibaratkan kebersamaan dan kerukunan itu seperti minyak yang mengalir dari janggut ke leher jubahnya Harun. Harun adalah imam besar, sehingga minyak yang dimaksud di sini adalah minyak urapan yang mengalir saat prosesi pengurapan imam besar Harun. Tentunya minyak urapan dan prosesi pengurapan imam besar ini sangat luar biasa indahnya, sangat baik. Itulah yang terkandung dalam kebersamaan dan kerukunan. Di mana ada kebersamaan, di mana ada kerukunan di antara umat Tuhan, disitulah selalu ada sukacita, ada pemulihan, ada pengampunan, dan ada perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Raja Daud mengibaratkan kebersamaan dan kerukunan itu seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon ini memiliki ketinggian lebih dari 2.700 meter dari permukaan laut, menonjol di ufuk timur laut. Salju menyelimuti puncak-puncaknya yang tertinggi sampai pertengahan musim panas. Gunung Hermon ini terlihat dari tempat yang sangat jauh. Ketinggian yang mengesankan, air yang berlimpah-limpah. Dari gunung inilah sumber air bagi Danau Galilea, yang kemudian mengalir ke bukit-bukit Sion seperti dinyanyikan sang pemazmur. Embunnya juga menyegarkan tanaman dan membasahi semua pepohonan yang ada di sekitarnya. Ini berbicara tentang suatu kehidupan yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitarnya, alias kita ketika hidup rukun, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, apabila kita menjalani kehidupan ini dengan kasih persaudaraan dan selalu hidup rukun, maka Tuhan berjanji untuk melimpahkan berkat atas hidup kita. Kasih persaudaraan adalah salah satu pilar yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih persaudaraan, kita bukan hanya mengalami berkat yang berkelimpahan saja, saudaraku, tetapi kita juga menjadi terang bagi orang-orang dunia dan menunjukkan kasih Allah kepada semua orang. Marilah kita semua berkomitmen untuk hidup dalam kasih persaudaraan dan membangun komunitas Kristen yang penuh kasih, penuh cinta, penuh perhatian, saling tolong menolong dan saling membagikan berkat.
bagi umat Tuhan, Mazmur 133 ini menjadi pengingat yang penting dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk membangun persaudaraan yang erat, bukan hanya dalam gereja saja, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita hidup rukun, saling mengasihi, berkat Tuhan akan dicurahkan, mendatangkan damai, mendatangkan sukacita dan kemakmuran bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang indah, yang mengingatkan kami bahwa dalam kerukunan Tuhan mencurahkan berkat. Ya Tuhan, kami akui bahwa tidak selalu mudah untuk hidup rukun dengan orang lain. Perbedaan pendapat, egoisme, dan kesalahpahaman seringkali memicu perselisihan dan juga keretakan dalam hubungan dengan kami semuanya. Namun kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa kerukunan adalah kehendak-Mu bagi kami menjalani hidup sehari-hari. Sama seperti minyak yang harum yang diurapkan pada kepala Harun dan mengalir ke jubahnya, demikian pula kerukunan membawa damai sejahtera dan persatuan yang indah di antara kami semua sebagai umat-umat terkasih dalam Tuhan. Kami rindu untuk mengalami berkat-Mu yang melimpah, seperti embun Gunung Hermon yang menyegarkan dan memberikan kehidupan. Kami percaya bahwa berkat-Mu itu nyata dan tersedia bagi kami semua. Tetapi kami juga menyadari bahwa berkat itu datang ketika kami hidup dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.